Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di video ini kami ingin mendokumentasikan kegiatan kami dalam menyelesaikan tugas mata kuliah praktikum akuntansi. Nah, jadi kami itu membantu menyusun laporan keuangan dari usaha jasa yang ada di sekitar kita. Tujuannya adalah agar kami bisa langsung terjun ke lapangan, melihat secara nyata, dan kami akan melakukan pencatatan transaksi serta menyusun laporan keuangan berdasarkan transaksi yang telah kami dapat. Dan untuk tugas kali ini, kami mendatangi salah satu usaha jasa yang dimana yaitu usaha potong rambut yang berada di sekitaran Makulu lewat area Pajar Rambe atau Pajar Sore. Untuk lebih lengkapnya, kalian lihat di bawah ini ya. Kami melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan data transaksi selama 1 bulan penuh. Nah, dari data tersebut kami akan menyusun laporan keuangan yaitu sumur, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, dan kesimpulan. Tapi sebelum masuk ke proses penyusunan laporan keuangan, izinkan kami untuk mengenalkan nama kami masing-masing. Halo, nama saya Nur Hayati dengan NPM 2405170196. Di sini peran saya mengerjakan dan menjelaskan transaksi pada usaha yang kami teliti. Halo, nama saya Pia Rahim dengan NPM 2405170162. Peran saya di sini mengerjakan dan menjelaskan jurnal umum pada usaha yang kami teliti. Perkenalkan, nama saya Putri Cahya dengan NPM 2405170199. Peran saya di sini mengerjakan dan menjelaskan buku besar dan neraca saldo pada usaha yang telah kami teliti. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Sofadila dengan NPM 2405170169 yang dimana peran saya mengerjakan dan menjelaskan laporan laba rugi dan kesimpulan. Baik, mungkin itu saja perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Halo semuanya, di sini kami sudah berada di tempat yang dimana kami akan mewawancarai yaitu usaha jasa, usaha potong rambut, dan tempatnya ada di Kami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kami ada tugas praktikum akuntansi. Nah, kami disuruh untuk meneliti usaha jasa. Nah, kami pilih usaha abang kan, usaha jasa pangkas. Jadi kami disuruh bikin laporan keuangannya. Nah, jadi kami boleh wawancarai abang, izin wawancarai abang untuk menanyakan hal-hal yang kami masukkan ke transaksi. Boleh kan? Masuk kan? Masuk. Nah, jadi awal nanya-nanya lagi ya Bang untuk data yang kami ambil buat laporan keuangannya. Nah, jadi usaha Abang ini nama usahanya apa? Ajis Pangkas. Ajis Pangkas ya? Iya. Jadi usaha Abang ini kira-kira udah berapa lama Bang? Udah 3 tahunan gitu lah. Dari 3 tahunan Ya. ya? 2022 ya. Oh, berarti ya 2022. Jadi kalau dari modal awal ini Bang, kayak Abang mulai usaha nih kan, pasti ada modalnya, modal awal. Nah, itu kira-kira berapa Bang? Ya seperti kaca, alat ketamnya kan, ya bangku, kursi, ya sekitaran 5 jutaan gitu lah. Ya, lebih kurang. Lebih ya? Iya. Lebih kurang. Jadi kalau jam operasionalnya ini Abang kayak gimana? Kayak misalkan dia dimulai jam berapa? Kapan Abang kali tutupnya gitu? Ya mulai bukanya jam-jam 9 karena usaha kan.
jam 9, dan kadang kita sampai malam juga, ya nggak tentulah, ya tergantung. Nah, jadi itu dia setiap hari buka atau mungkin ada hari libur yang abang tentukan? Ya paling ya kita setiap hari buka, cuman ada kepentingan pribadi kita tutup. Oh ya, itu anak-anak punya usaha sendiri ya bang. Mungkin itu aja anak dari saya, teman saya mungkin melengkapi nanya hal-hal yang lain untuk laporan keuangan kami. Makasih ya bang. Ya, Jadi saya di sini akan melanjutkan pertanyaan usaha abang. Ya. Nah, di Pulau 5 itu kan pasti ada pengeluaran kan bang, kayak beli perlengkapan, terus bayar beban sewa, beban air, bayar listrik. Nah, kira-kira itu berapa bang? ya kalau pengeluaran ya seperti pisau, silet, bedak, sabun, ya paling sekitaran 50 ribuan gitu. Untuk perlengkapan aja. Ya. Nah, kalau untuk beban listriknya berapa? Nah, beban listriknya kita per minggu Minggu berapa? ya kita pakai token ya. Kalau kita pakai token 50 ribu juga. Per minggu? Iya, per Berarti minggu. kalau sebulan dia 200 ribu? Iya, tergantung pemakaian juga. Nah, Sekian saja yang bisa saya tanyakan. Nanti aku menjadi pertanyaan saya. Jadi di sini bang, saya mau nanya pendapatan abang kira-kira per hari itu berapa? Nah kan di sini kan berbeda ya bang. Kalau misalnya, kalau menurut abang nih harga anak-anak anak-anak dan dewasa itu berapa ya kira-kira bang harga per kepala ya, gitu? kalau misalnya anak-anak masih SD gitu kan, itu namanya kita masih di sini ya 10 ribu. Tapi kalau udah dewasa 15. Kalau yang udah orang tua ya 20 gitu lah. Nah itu kan bang, di sini kan ada macam-macam model stylenya kan bang. Ya, Itu kira-kira tuh ada harganya nggak bang? nggak ada, kita sama aja. Sama rata Iya. berarti harganya. Iya. Terima kasih bang atas informasinya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Iya, sama-sama kakak. Di sini saya izinkan bertanya ya bang ya. Jadi untuk usaha abang ini kira-kira abang punya lahan sendiri atau siapa ya bang? Bahan sendiri. Untuk misalnya ini abang kira-kira kalau misalnya ada pelanggan abang nih ya lagi pangkas, nah terus untuk pembayarannya itu mungkin nanti itu kira-kira abang perbolehkan atau enggak ya bang? Ya, diperbolehkan juga. Untuk kira-kira pembayarannya itu paling lama berapa? Paling lama 2 hari. Kadang udah dibayar. Sampai seminggu tuh. Ya ikhlaskan aja lah. Oke, jadi mungkin itu saja bang. Iya. Terima kasih ya bang. Sama Kak. Jadi kan teman-teman tadi udah nanyakin kan bang, ngambil kayak data-data untuk kami bikin laporan keuangan. Nah, jadi dosen kami itu minta laporan selama 1 bulan bang. Nah, jadi itu kira-kira per harinya itu bisa abang dapat berapa orang atau berapa kepala gitu? Kalau per harinya itu kita nggak bisa kita pastikan ya kan Kak. Cuman ya misalnya 10 orang, bisa lebih, bisa juga kurang. Berarti tergantung ya kan? Iya, tergantung. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banget bang udah bantu tugas kami mau diwawancarai. Semoga usahanya lancar terus. Semoga bekerja sehat-sehat. Jadi mungkin sekianlah pertanyaan dari kami, wawancara dari kami. Kami izin pamit bang, kebetulan udah malam juga kan. Nah, makasih ya bang. Ya sama-sama Kakak.
Berdasarkan data yang telah diberitahukan oleh Bang Aziz, maka Bang Aziz mengatakan harga potong rambut untuk anak-anak 10.000, dewasa 15, dan orang tua 20.000. Dan di bulan 5 itu Bang Aziz membayar listrik 4 kali karena dia menggunakan token listrik. Yang pertama ada 50, terus 100, dan keempat ada 50.000. Dan Bang Aziz membeli perlengkapan berupa silet, shampoo dan bedak senilai 50.000. Hasil jurnal umum yang telah saya buat berdasarkan transaksi yang dicatat oleh teman saya. Berikut ini hasil dari debit kreditnya senilai 4.025.000 dan di kreditnya 4.025.000. Jadi hasilnya balance ya teman-teman. Nah, jadi setelah teman saya membuat transaksi dan jurnal umum, di sini saya sudah membuat buku besar, yang dimana buku besar digunakan untuk mengelompokkan transaksi sesuai jenis akunnya seperti kas, pendapatan jasa, kemudian beban perlengkapan dan beban listrik. Jadi di sini kasnya kami mendapatkan 2.890.000, kemudian pendapatan jasanya senilai 3.440.000 dan beban perlengkapan itu sebesar 50.000, kemudian piutang usahanya itu 70.000 dan beban listrik itu 2.250.000. Sabar. Kemudian neraca saldonya itu kami mendapatkan kas 2.890.000 yang dimana dari buku besar itu di debit itu 3.440.000 dan di kreditnya 550.000, yang artinya dikurangi menjadi 2.890.000. Dan kemudian di pendapatan jasa kami mendapatkan 3.440.000. Kemudian di piutang itu kami mendapatkan 70.000, tetapi di neraca saldonya itu kosong karena di debit dan di kredit itu totalnya sama, dikurangi menjadi 0. Kemudian di beban perlengkapan kami memiliki 50.000 dan beban listrik 250.000, kemudian private itu 250.000. Jadi totalnya 3.440.000 di debit dan di kredit 3.440.000. Nah, jadi untuk laporan laba rugi yang kami dapat, yang dimana pendapatannya itu didapatkan sebesar 3.440.000, dan untuk beban ada beban listrik dan beban perlengkapan, yang dimana untuk beban listriknya itu sebesar 250.000 dan untuk beban perlengkapannya itu sebesar 50.000, sehingga untuk total di beban ini sebesar 300.000 rupiah. Nah, jadi untuk laba bersih yang kita dapat itu kita kurangi dari pendapatan dengan jumlah beban tadi, sehingga untuk laba bersih yang kita dapat itu sebesar 3.140.000. Nah, untuk di perubahan modalnya, yang dimana modal awal usaha potong rambut itu sebesar 5 juta rupiah dan laba bersihnya tadi sebesar 3.140.000, sehingga dan price-nya itu sebesar 250.000, sehingga untuk modal awal dan laba bersihnya tadi kita jumlahkan, sehingga kita kurangi dengan price tadi sebesar 250.000, dan untuk modal akhir yang dia dapat itu sebesar 7.890.000. Di neraca akhir atau balance sheet ini terdapat aktiva lancar, ada kas dan perlengkapan. Nah, kasnya itu senilai 2.890.000 dan perlengkapannya itu senilai 50.000. Jadi totalnya 2.940.000. Nah, di neraca akhir ini kami tidak ada peralatan kosong karena Bang Ajis tidak membeli peralatan di bulan 5 tersebut dan Bang Ajis tidak memiliki utang. Jadi di laporan arus kasnya terdapat aktivitas operasi, yaitu ada pendapatan senilai 3.440.000 dan beban listrik 250.000, perlengkapannya 50.000. Maka kas operasionalnya itu 3.140.000 didapat dari pendapatan dikurang beban listrik dan perlengkapan. Dan aktivitas pendananya ada private 250.000, maka mendapatkan kas akhir periode senilai 2.890.000 didapat dari kas operasi dikurang private. Nah, jadi untuk kesimpulan pada usaha ini, abang ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar ya bulan sebelumnya, di mana dia dapat itu sebesar 3.140.000, yang dimana selama bulan 5 ini dia mengeluarkan biaya beban seperti beban listrik dan beban perlengkapan itu sebesar 300.000, dan untuk price-nya yang diambil itu sebesar 250.000. Nah,
Jadi keuntungan bersih abang ini mendapatkan 3.140.000 yang dimana apabila abang ini terus-terusan mendapatkan keuntungan setiap bulannya naik, maka dia bisa merubah usaha dia yang tadinya sederhana berubah menjadi usaha yang cukup berkembang, lebih baik lagi dan lebih besar lagi. Mungkin itu aja kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari usaha yang kami teliti ini. Sekian, terima kasih. Nah, itu dia video dari proses penelitian usaha yang telah kami datangi dan proses pengerjaan laporan keuangan yang telah kami buat serta penjelasannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.